Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fitriah dari Prodi D3 Farmasi Universitas Islam Madinah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh dosen Ibu Syefiatul HM Diana. Nah, presentasi kali ini berjudul Roseola infantum. Roseola infantum. Pada pembahasan pertama itu ada latar belakang. Roseola infantum atau dikenal juga dengan istilah roseola dan exanthema subitum merupakan penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan demam tinggi dan kemerahan di kulit. Penyakit ini umumnya terjadi pada bayi dan anak-anak pada usia 6 bulan sampai usia 1,5 tahun. Biasanya penyebabnya itu adalah melalui udara. Seorang anak bisa mengalami penyakit roseola infantum ini apabila terpapar percikan bersin atau batuk dari anak lain yang sedang mengalami penyakit ini juga. Gejala awalnya itu sering didahului dengan batuk pilek. Kemudian muncul keluhan demam tinggi, biasanya di atas 39 derajat Celcius. Nah, demam ini terjadi selama 3-4 hari dan umumnya suhu tubuh tidak turun meskipun anak sudah minum obat penurun panas. Saat demam, anak seringkali rewel dan menjadi enggan makan. Tanda yang khas dari penyakit roseola infantum ini adalah demam akan turun secara mendadak setelah beberapa hari. Kemudian akan muncul ruam kemerahan di seluruh tubuh segera setelah demam turun. Nah, yang kedua ada fisiologis kausalitas. Dilansir dari International Journal of Dermatology, roseola infantum disebabkan oleh infeksi human herpes virus 6 atau 7. Virus ini begitu menular sehingga perlu diwaspadai. Virus ini dapat menular melalui percikan air liur atau bisa kita sebut droplets. Atau juga bisa pada tetesan pernafasan lainnya saat anak yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa setelah mengalami penyakit roseola infantum ini, maka si kecil akan membentuk pertahanan dalam tubuh untuk melawannya, sehingga tidak akan mudah tertular penyakit ini lagi. Nah, benda-benda yang bisa menjadi media penyebarannya itu antara lain seperti pegangan pintu, mainan, ataupun gelas. Karena itu, seorang ibu tetap perlu mewaspadai terhadap adanya virus roseola infantum yang paling sering menyerang bayi berusia 6 bulan sampai 1,5 tahun ini. Nah, ini sedikit gambaran mengenai penyakit roseola infantum. Meskipun sekilas terlihat seperti penyakit campak, yaitu muncul ruam kemerahan pada tubuh, namun pada dasarnya penyakit roseola infantum ini sangat berbeda dengan penyakit campak. Jika pada roseola infantum terdapat ruam kemerahan juga disertai demam dan beberapa gejala penyerta seperti gatal, diare ringan, kelopak mata membengkak dan berkurangnya nafsu makan, pada penyakit campak juga sama. Terdapat ruam kemerahan pada tubuh yang disertai demam, tetapi gejala penyertanya itu tidak sama. Gejala penyerta pada penyakit campak itu seperti mata yang memerah dan berair, kemudian pilek dan bersin-bersin, batuk kering, sensitif terhadap cahaya, mudah lelah, serta nafsu makan berkurang. Nah, perbedaan yang paling menonjol dari penyakit roseola infantum dan penyakit campak ini adalah ruam kemerahannya. Jika pada penyakit roseola infantum ruam kemerahan itu terjadi di seluruh tubuh, maka pada penyakit campak ruam kemerahan ini hanya terjadi pada area mulut dan tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada penanganan dan pengobatan. Pada dasarnya, roseola infantum ini akan sembuh dengan sendirinya dalam 3-7 hari. Pengobatan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada anak selama sakit masih berlangsung. Nah, umumnya pengobatan yang bisa dilakukan sendiri oleh orang tua di rumah adalah antara lain seperti memberikan obat penurun panas secara berkala. Bisa berupa paracetamol atau ibuprofen. Kemudian mengompres tubuh anak dengan air hangat untuk membantu menurunkan demam. Nah, dianjurkan untuk minum air lebih banyak. Pada bayi yang masih menyusui, berikan ASI lebih sering dari biasanya. Bila anak terlihat lemah, tidak mau minum atau menyusu, maka segera menghubungi dokter terdekat untuk mendapat pelayanan yang lebih layak. Nah, sebenarnya tidak ada hal yang dapat dilakukan untuk mencegah roseola infantum ini. Seorang anak yang sudah mengalami roseola infantum akan memiliki kekebalan
terhadap virus penyebabnya, sehingga tidak akan tertular penyakit ini lagi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Setelah apa yang sudah saya paparkan tadi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang mana Roseola infantum dikenal dengan istilah Roseola dan Exanthema subitum. Nah, penyakit ini merupakan penyakit akibat infeksi human herpes virus 6 atau 7, ditandai dengan demam tinggi dan kemerahan di kulit. Gejala awalnya didahului dengan batuk pilek, lalu muncul keluhan demam tinggi, biasanya di atas 39 derajat Celcius. Nah, umumnya terjadi pada bayi dan anak-anak usia 6 bulan sampai 1,5 tahun. Virus ini menular melalui percikan air liur atau droplets, atau bisa juga pada tetesan lainnya saat anak terinfeksi batuk, bersin, atau pada saat berbicara. Nah, penyakit Roseola infantum ini juga berbeda dengan penyakit campak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, Roseola infantum ini akan sembuh dengan sendirinya dalam 3-7 hari. Cara yang bisa dilakukan sendiri di rumah, yaitu seperti memberikan obat penurun panas secara berkala. Bisa berupa paracetamol atau ibuprofen, kemudian mengompres tubuh dengan air panas, memperbanyak minum air putih atau ASI bagi anak yang masih menyusui. Dan juga tidak ada yang bisa mencegah terjangkitnya penyakit Roseola infantum ini, kecuali bagi mereka yang sudah memiliki kekebalan tubuh terhadap virus penyebabnya, sehingga mereka tidak akan tertular lagi. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun tugas ini. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.